Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kali ini kita akan membahas tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan materi PPKN di bab ketiga kelas 10. Nah, ini dia kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD RI tahun 1945. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran ini, yaitu kita akan diajak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian setelah mempelajari bab ini diharapkan kita juga mampu menganalisis apa saja yang menjadi kewenangan lembaga-lembaga tersebut berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah, sebenarnya kita akan bahas di bab ini itu ada 4, namun kali ini kita akan bahas satu subbab saja, yaitu tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik yang menjadi subbab pertama yang akan kita bahas. Kemudian ini di pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian di poin ketiga ada tentang tata kelola pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan istilah good governance. Dan yang terakhir subbab keempat yaitu partisipasi masyarakat dalam sistem politik di Indonesia. Nah, siswa dan siswi sekalian, jadi kali ini kita akan bahas di suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Nah, baik, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur, maka ada lebih baiknya akan kita bahas terlebih dahulu tentang definisi sistem politik. Nanti akan kita pecah apa itu sistem dan apa pula itu politik. Nah, sistem adalah satu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks, yang terorganisir atau yang terorganisasi. Nah, jadi yang disebut dengan sistem itu adalah sebuah kebulatan, satu cara kerja yang menyeluruh dan terorganisasi dan ada keteraturan di sana. Nah, ini yang disebut sebagai sistem. Sedangkan politik secara etimologis dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polis yang berarti kota yang berstatus negara. Sedangkan dalam bahasa Arab dia di istilah politik diartikan sebagai siasah. Nah, ya kan? Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan. Jadi yang disebut siasah ini disebut juga strategi. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam kehidupan bernegara. Nah, istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Nah, politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara, dan organisasi kemasyarakatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi atau hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan polisi atau kebijakan dan keputusan atau regulasi atau aturan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Nah, sedangkan pengertian sistem politik menurut Dr. Andes Soekarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintah, serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu yang satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Ini yang disebut sebagai sistem politik. Kemudian, sistem politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Ini sumber yang saya kutip. Nah, ini yang menjadi topik pokok bahasan kita, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Nah, sistem politik di Indonesia diartikan sebagai suatu kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Suprastruktur ini jadi
yang disebut sebagai suprastruktur ini adalah semua lembaga tinggi yang ada di suatu negara. Ya, kalau dari teorinya siapa namanya Montesquieu, maka kekuasaan dalam satu negara itu dibagi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, dalam negara kita itu kekuasaan tersebut dibagi dalam bentuk lembaga-lembaga negara. Nah, baik dalam lembaga legislatif, lembaga eksekutif, maupun lembaga yudikatif. Nah, dalam penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalin kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur. Nanti akan kita bahas. Sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat atau negara. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan suprastruktur politik adalah lembaga. Misalnya, kalau dalam yang diatur oleh Undang-Undang Dasar yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, nah, ya kan? Kemudian ada MA, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga inilah yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Ini ada sumber di bawahnya, saya kutip. Sistem politik, apa namanya? Nah, ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membuat dia itu berbeda, yang khas dengan sistem sosial yang lain. Yang pertama, daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat. Artinya semua masyarakat, semua anggota masyarakat bisa ikut andil dalam sebuah politik. Kemudian adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan, sedangkan di sistem kekuasaan yang lain tidak. Sistem sosial yang lain maksudnya. Kemudian ada hak untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Maksudnya begini, jadi misalkan pemerintah membuat sebuah undang-undang dan ketika undang-undang itu diberlakukan, ketika ada masyarakat yang melanggar undang-undang tersebut, maka dia bisa diberikan sanksi, baik berupa teguran atau berupa denda dan lain sebagainya. Sedang sementara keputusan tersebut adalah sah dan mengikat. Kemudian keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Nah, setelah dibuatkan regulasi atau undang-undang, maka dia sudah menjadi sah. Nah, karena dia sudah mempunyai kekuatan legalitas, karena dia sudah disahkan menjadi sebuah aturan. Maka inilah yang menjadi perbedaan yang paling mendasar antara sistem politik dengan sistem sosial. Nah, dengan demikian, sistem politik yang berjalan tidak akan terlepas dari keseluruhan unsur-unsur suprastruktur dari satu negara. Dalam menjalankan sistem politik dalam satu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik ini merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur yang akan kita bahas selanjutnya. Suprastruktur politik negara Indonesia terdiri dari dua kekuatan tersebut, yaitu suprastruktur dan infrastruktur. Lanjutannya yang akan kita bahas adalah infrastruktur politik. Nah, jadi suprastruktur politik ini ada 4 komponen yang menjadi penyusun. Yang pertama yaitu partai politik. Ada misalnya di Indonesia itu ada PDIP, ada PKS, ada P3, ada Gerindra, dan lain sebagainya. Jadi, partai politik ini adalah sebuah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan, kehendak, dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, untuk kepentingan masyarakat, dan bangsa. Tentu saja supaya dia mendapatkan kursi di legislatif, maka harus ikut andil dalam pemilihan pemilu. Baik. Kemudian ada kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan kegiatan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Nah, seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen atau mandiri untuk mewujudkan untuk mewujudkan tujuannya dan tidak menutup kemungkinan kelompok
kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat, perseorangan, atau kelompok. Contoh dari kelompok kepentingan ini adalah misalnya pembayar pajak, elit politik, serikat dagang, ataupun lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dan ketiga itu ada pressure group atau kelompok penekan. Itu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Jadi macam mana supaya undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu sesuai dengan keinginan oleh kelompok penekan ini. Nah, kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka, misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok makan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini bisa seperti media cetak, bisa seperti media elektronik ataupun lewat internet, media-media online. Nah, jadi saya ulang lagi nih keterangan yang lain mengenai infrastruktur politik ini, yaitu badan yang ada di masyarakat seperti partai politik, ormas, media massa, kelompok kepentingan dan kelompok penekan, serta alat atau media komunikasi politik. Nah, yang merupakan infrastruktur politik. Dan melalui badan-badan seperti inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya, tuntutan, dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat. Ini ada sumber di bawahnya yang saya akses pada tanggal 6 Oktober, jamnya juga sudah ada di sana. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang materi kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, terlebih khusus tentang poin suprastruktur dan infrastruktur politik. Baik, sekian saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.